Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yuliana dari kelas KPI 3A. Dan insya Allah pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mata kuliah kaidah tafsir yang bertemakan takdim dan ta'khir. Di antara keunikan Al-Quran adalah keindahan bahasanya yang mengandung kesusastraan yang sangat tinggi, sehingga tak satu pun yang dapat menandinginya. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir. Di antaranya ialah memiliki pengetahuan bahasa Arab dan kaidah-kaidah penafsiran. Salah satu unsur kaidah penafsiran Al-Quran ialah takdim dan ta'khir. Apa sih pengertian takdim dan ta'khir? Nah, kata takdim itu sendiri berakar dari kata kodama yang berarti mendahului atau menyegerakan. Sedangkan ta'khir berakar dari kata akhoro yang berarti penundaan, penangguhan atau perlambatan. Takdim dan ta'khir yang dimaksudkan dalam kaidah ini ialah mendahulukan atau mengakhirkan suatu lafaz atau ayat pada Al-Quran. Nah, jadi dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kaidah takdim dan ta'khir adalah suatu dasar atau patokan untuk mengetahui keadaan suatu lafaz atau ayat yang didahulukan atau yang diakhirkan dengan tujuan menyikap rahasia kekhususan dan keutamaan dari suatu lafaz maupun ayat sesuai maksud dan tujuannya. Lalu berikutnya ialah apa sih fungsi takdim dan ta'khir itu sendiri? Di antaranya adalah yang pertama, untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, memberi makna pengkhususan. Yang ketiga, menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan. Yang keempat yaitu untuk penekanan. Yang kelima, mengundang rasa takut. Dan yang keenam, keindahan nada susunannya. Fungsi yang pertama ialah untuk menghindari kesalahpahaman. Contoh ayatnya terdapat dalam Quran surah Ghafir ayat 28 yang berbunyi wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah, yang mana artinya ialah berkata seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Nah, apabila seandainya kalimat ali Fir'aun atau berarti keluarga Fir'aun ini diletakkan sebelum kalimat yaktumu imanah yang berarti menyembunyikan imannya, maka mungkin ada orang yang akan memahami ayat tersebut dalam arti yang bersangkutan menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun saja. Padahal sedangkan apa yang dimaksud di ayat tersebut ialah menyembunyikan imannya dari semua orang, dari siapapun. Fungsi yang kedua yaitu memberi makna pengkhususan. Contoh ayatnya ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ayat ini diterjemahkan tanpa memperhatikan penempatan objek, hanya sekedar pengetahuan tentang makna kata demi kata, maka bisa saja ada yang menerjemahkannya dengan engkau yang kami sembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Tetapi yang menyadari sebab didahulukannya objek pada ayat itu sebagai mengandung makna pengkhususan, maka dia akan menerjemahkannya dengan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yakni bukan kepada selain engkau ya Allah. Lalu fungsi yang ketiga, untuk menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan, seperti ucapan Nabi Musa alaihi salam yang direkam Al-Quran ketika menghadapi kaumnya yang meminta agar dibuatkan pula berhala untuk disembah sebagai Tuhan. Nabi Musa berucap, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Yang artinya, dia Musa berkata kepada kaumnya, apakah engkau mencarikan untukmu Tuhan selain Allah? Padahal dialah yang melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 140.
Lalu fungsi yang keempat yaitu untuk penekanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116 yang bermaksud menekankan tentang siapa pelaku. Bismillahirrahmanirrahim. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Yang artinya, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Fungsi yang kelima yaitu mengundang rasa takut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal jahimu su'irat, yang artinya apabila neraka jahim dinyalakan, atau sebaliknya untuk mengundang kerinduan, seperti lanjutan ayat di atas, wa idzal jannatu uzlifat, yang artinya dan apabila surga didekatkan. Quran surah At-Takwir ayat 12 sampai dengan 13. Lalu fungsi yang keenam untuk keindahan nada susulannya, seperti contoh khudhuhu fagulluh thummal jahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh. Yang artinya Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam neraka yang jahim, kemudian belit dia dengan rantai yang panjang. 70 hasta. Surah Al-Haqqah ayat 30 sampai dengan 32. Lalu selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya takdim dan takhir. Yang pertama, at-tabarruk, seperti mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Kedua, at-ta'zim, yakni kalimat yang mengandung pengagungan. Ketiga, at-tashrif atau permuliaan, seperti penyebutan laki-laki sebelum wanita. Keempat, al-munasabah, yang berarti persesuaian, yaitu berupa penyesuaian terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraan. Yang kelima, mendorong untuk mengerjakan dan mewanti-wanti untuk tidak meremehkannya, seperti penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Kemudian yang keenam, yaitu keterdahuluan, yaitu bisa berupa keterdahuluan masa, seperti penyebutan malam sebelum siang, kegelapan sebelum cahaya, penyebutan malaikat sebelum manusia, atau penyebutan mengantuk sebelum tidur. Dan yang ketujuh ialah syababiyah, yaitu artinya menunjukkan sebab. Misalnya mendahulukan sifat alimnya Allah daripada sifat bijaksananya, mendahulukan tobat dan mensucikan diri karena tobat merupakan penyucian diri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum